Saya menyapa Bapak Ibu, Shalom. 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 Iya, coba sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita boleh berjabat tangan satu dengan yang lain, katakan engkau kuat di dalam Tuhan. Sambil tersenyum, saling menguatkan, saling membangun. Ya, haleluya. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Dipersilakan duduk kembali. Ya, haleluya. Kita persiapkan hati kita untuk menyanyikan yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Haleluya. Dipersilakan duduk Ibu, Bapak. Dipersilakan duduk kembali. Tak ada yang ku banggakan selain dirimu. Tak ada yang ku inginkan, hanyalah Engkau. Ajarku mengenalmu, bawaku lebih mengenalmu, pribadimu yang ku rindu. Ajarku mengenalmu. Ajar kami Tuhan tinggal dalam hadirat Tuhan. Aku ingin tinggal dalam pelataran-Mu. Aku ingin lebih dalam di hadirat-Mu. Ajarku mengenal-Mu, bawaku lebih mengenal-Mu, pribadi-Mu ya Tuhan. Oh, ajarku mengenal, ajarku mengenal-Mu. Amin, amin, haleluya. Bawaku lebih mengenal-Mu, pribadi-Mu yang ku rindu. Ajarku mengenal-Mu. Tak ada yang kami banggakan selain Engkau ya Tuhan. Bersama-sama katakan haleluya. Tak ada yang ku banggakan selain dirimu. Tak ada yang ku inginkan, hanyalah Engkau. Hanyalah Engkau. Ajarku mengenal-Mu, bawaku lebih mengenal-Mu, pribadi-Mu. Sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu, anak-anak muda, haleluya. Ajarku mengenal-Mu. Biar Tuhan, kami boleh mengenal Tuhan. Ajarku mengenal-Mu, bawaku lebih mengenal-Mu, pribadi-Mu yang ku
ajarku mengenal, ajarku mengenal, ajarku mengenalmu, bahwa ku lebih mengenalmu, pribadimu. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita. Kita akan membaca firman Tuhan dalam Mazmur 127 ayat 1 sampai 5. Secara responsoria kita akan baca ayat ini, saya ayat yang ganjil, nanti penutupnya ayat 5 bersama-sama. Berkat Tuhan pangkal selamat, nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Bersama, berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya. Dengan semuanya itu, ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Kita bersama berdoa. Bapa, terkadang kami tidak mengerti jalan-jalan Tuhan, tapi satu hal yang kami percaya, kalau kami belajar mengenal Tuhan, maka suka dan duka itu mendatangkan kebaikan bagi kami. Yang percaya berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami datang pagi hari ini Tuhan, ajari kami mengerti segala rancangan-Mu, supaya jalan kami tidak serong ya Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, oh, namun tetap percaya, amin, amin. Seringkali kami tidak mengerti ya Tuhan, sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang
Tanpa 1000 tanya kami tetap percaya. Tanpa 1000 tanya. Amin, amin. Namun tetap percaya. Ya Jesus, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi, ajarku mengerti, ajarku memahami. Amin, amin. Agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu ya Tuhan. Aku rela sepenuh hati menghamba, Serahkan diri, genapi, ajarku ya Tuhan. Semua yang kau ingini, agar hidupku Puaskan hati, bagimu aku rela. Sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Apapun yang terjadi, biar kami boleh belajar mengenal Tuhan. Sama-sama katakan, sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang tetap percaya. tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya. dalam nama Tuhan Yesus. Jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Katakan, ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi ajarku ya Tuhan. Ajarku memahami semua yang kau. Terima kasih Tuhan. Biar kami memuaskan hatimu melalui penyembahan kami. Oh, bagimu aku rela sepenuh hati. Haleluya. Serahkan diri, genapi. Mari kita sembah. Haleluya. Bagimu kami rela. Oh, ya Yesus, kami sembah Kau ya Tuhan. Kaulah dasar harapan kami, Kau sumber kehidupan bagi kami. Haleluya. Ajari kami ya Tuhan, Kau ajari kami Yesus. Haleluya. 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 Mari angkat sembahmu padanya. Kau ajari kami ya Tuhan, bahkan dalam kesesakan Kau mengajari kami ya Bapa. Ya ya Bapa, kami menyembah, kami sembah. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
kami menyembah-Mu ya Tuhan. Haleluya. Ya ya Bapa, ya ya Bapa, kami sembah Kau Yesus. Haleluya. Sepenuh hati kami menghamba padamu. Haleluya. Ya ya Bapa, hanya padamu kami menghamba ya Yesus. Ya ya Bapa, mari angkat sembahmu kepadanya. Dia Allah yang memberi damai sejahtera, Dia Allah yang memberi ketenangan. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Kami menyembah-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu ya Bapa. Kami ada karena Tuhan, kami hidup karena Tuhan. Ya ya Bapa, ya ya Bapa. Kami berterima kasih hanya kepada Tuhan. Engkau Allah yang menyertai kami sampai hari ini, bahkan selama-lamanya. Meskipun kami kadang tak mengerti maksud Tuhan, tapi kami percaya Roh Kudus, Roh Penghibur menolong kami, yang menyertai kami di dalam nama Tuhan Yesus. Ya haleluya, haleluya. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi. Ajarku memahami. Sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Haleluya. Semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati. Bagimu aku rela, ya Yesus, sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi. Engkau yang mau diajari sama Tuhan, mari angkat tanganmu, katakan ajarku. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Serahkan diri, genapi karya-Mu. Serahkan diri, genapi karya-Mu. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Beri sorak-sorai bagi Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya rancangan yang ada pada Tuhan adalah rancangan membawa damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya berikan sekali lagi tepuk tangan kepada Tuhan Allah kita. Amin, amin, amin. Ajar kita berdiam di dalam hadirat Tuhan. Kita naikkan pujian kepada Tuhan, biar hati kita boleh melekat hanya kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Ajar kami ya Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita bertepuk tangan sambil tersenyum. Kami mau melekat dengan hati-Mu ya Tuhan, dari yang termuda sampai yang tertua. Biar hati kami melekat dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan buat kesehatan, kekuatan sampai hari ini. Haleluya.
ajarku berdiam dekat di hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti ya Tuhan, di sana kau menanti untuk Bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Katakan oh 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 oh, ku jambah hatiku. Oh 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 oh, inilah rindu hidupku, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati. Sama-sama kita boleh bertepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya. Nafas kami untuk memuliakan Tuhan, gerakan tubuh kami untuk Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan ajarku berdiam, amin, dekat di hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawakulah bersekutu dalam damai yang sejati. Ku dambah, inilah rindu hidupku, hidupku hanyalah untuk segenap hatiku kagum akan kebaikan dan nafasku. Amin, amin, menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati. Katakan hidupku hanyalah untukmu. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati. Mari jemaat Tuhan katakan, boleh lambaikan tangannya. Hidupku hanyalah segenap hatiku ya Tuhan, segenap. Amin. Tuhan akan menolong engkau dan saya. Katakan dan nafas menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam. Sekali lagi boleh, yang termuda sampai yang tertua. Kalau engkau memerlukan Tuhan, mari angkat tanganmu, katakan hidupku hanyalah. Kami tidak sanggup kalau bukan Tuhan yang menolong kami. Amin, dalam nama Yesus. Kami kagum akan Tuhan dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Hidupku hanyalah untukmu. Amin. Segenap hatiku kagum akan kebaikan dan nafasku. Terima kasih Yesus, menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati. Ajarku diam ya Tuhan.
ajarku berdiam dekat di hati. Ajarku ya Tuhan, ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Haleluya, haleluya. Ajar kami berdiam. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya. Katakan haleluya, 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 haleluya. Boleh tos kanan kiri satu pertanyaan. Katakan mau terima mujizat, dan yang lain akan menjawab yes. Mau menerima mujizat? Yes. Mau menerima mujizat, maka Tuhan akan bertahta melingkupi setiap kita yang hadir hari ini. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Yakin akan kuasanya. Bapak kami panggil Yesus, haleluya. Datanglah dan bertahta, haleluya. Sama-sama tepuk tangan, yeay. Kami datang dan bertahta ya Tuhan. Kami mengundang Yesus Sang Juru Selamat, haleluya. Sama-sama katakan pelukis. Pelukis cakrawala, ya rangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan, pemilik kehidupan, yang sanggup menyelamatkan. Amin, amin. Kami merindukan ya Tuhan lawatan-Mu. Kami rindukan, amin, lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Oh, great is our God. Yeah. Mari bertepuk tangan di atas kepala. Yeah. Haleluya. Datanglah dan bertahta. Haleluya. Pelukis cakrawala. Amin. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, mencipta alam semesta. Hanya Tuhan yang terlebih besar. Haleluya. Pemilik kehidupan, yang sanggup menyelamatkan. Amin. Mari angkat tanganmu, kita sepakat. Haleluya. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Amin. Mujizat dinyatakan. Oh, great is our God. Haleluya. Nama Tuhan yang dibesarkan, nama Tuhan yang bertahta. Dia memberkati kami, Dia memberkati keluarga kami. Yes. Mari bertepuk tangan dengan segenap tenagamu. Yes. Haleluya. Haleluya. Amin, amin. Terpujilah nama Tuhan dulu, sekarang dan selamanya. Allah akan menyertai kami. Sepakat katakan haleluya, 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 haleluya. Yuk mari anak-anak muda, kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Sama-sama katakan. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian.
Berikan sekali lagi yang meriah tepuk tangan kepada Tuhan Allah kita. Amin, amin. Dipersilakan duduk Bapak Ibu. Terpujilah nama Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat hari ini kami percaya mujizat telah dinyatakan. Walaupun kami belum melihat, hati kami tetap percaya. Amin. 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 Haleluya. 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 Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Ajar kami boleh mengerti. Haleluya Yesus. Ajar ku mengerti segala rancanganmu. Ajar ku berharap hanya padamu. Pimpinlah, pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu, ajarku. Haleluya. Amin. Amin. Hanya jemaat Tuhan percaya panggil namanya Bapa. Bapakku, ajar segala rancangan. Ya Tuhanku, Tuhanku, heran perbuatanmu. Engkau sanggup mengadakan, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan seturut kehendak-Mu terjadi. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Allah kita. Kami yakin rancangan-Mu ya Tuhan. Ajar ku mengerti. Oh. Amin. Ajarku ya Tuhan. Amin, amin. Hanya pada pimpinlah setiap langkah kami, pimpinlah jalanku. Amin dalam nama Yesus. Haleluya. 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 Hanya panggil namanya, katakan ya Bapa. Oh, Bapakku, ajar segala rancangan. Ya Tuhanku, Tuhanku, heran perbuatan. Engkau sanggup mengadakan dalam nama Yesus. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan seturut. Sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu, anak-anak muda. Terjadilah. Saya mau hanya jemaat Tuhan saja panggil namanya sambil mengangkat tangan. Bapakku, katakan ajaib segala rancangan-Mu. Yes. Jangan malu, mari angkat tanganmu kepada Tuhan. Katakan Tuhanku hebat, Tuhanku dahsyat,
Tuhanku akan menyembuhkanku. Tuhanku mencukupi segala sesuatu. Dengan segenap tenaga katakan, Engkau sanggup ya Tuhan. Engkau sanggup. Amin. Segala yang ku perlukan seturut kehendakmu terjadilah. Engkau yang siap dipulihkan dan dihiburkan, katakan, Bapa, Bapa, Bapakku ajaib. Dalam nama Tuhan Yesus, dengan iman kami menerima kesembuhan mujizat. Tuhanku heran berbuat tanpa ragu. Angkat tanganmu, katakan, Engkau sanggup. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlu, seturut kehendakmu. Amin. Panggil namanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapakku ajak segala rancangan. Dia Tuhanku, oh, Tuhanku heran berbuat. Engkau sanggup, haleluya. Engkau sanggup mengadakan, oh, haleluya. Oh, menurut kehendakmu. Mari kita sembah, haleluya, haleluya. Kami percaya kuasa-Mu yang mencukupkan, haleluya. Mari angkat sembah-Mu, haleluya. Engkau memulihkan, Engkau menyembuhkan, oh, haleluya. Ya na 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 ya Bapa, kami percaya, kami percaya, kami percaya ya Tuhan, haleluya, haleluya. Ya na 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 na, ya na 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 na. Apa yang tidak pernah kami lihat Tuhan sediakan. Ya na 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 na, ya na 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 na, ya na 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 na, ya Yesus, ya Yesus, ya Yesus, ya Yesus, ya Yesus. Panggil namanya, katakan, Bapakku, oh, Bapakku ajar, ya Yesus, haleluya, haleluya, ya Tuhanku, oh, Tuhanku heran perbuatanmu, oh, Engkau, amin, amin, ya Jesus, ya Jesus, ya la la la, ya la la la, ya la la la, seturut kehendak
Tuhanku, heran perbuatan Engkau sanggup ya Tuhan. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan. Kehendakmu terjadi, Bapakku ajaib, Bapakku ajaib, segala rancangan, ya Tuhanku, Tuhanku, heran kekuatanmu, Engkau sanggup. Seturut kehendakmu, seturut kehendakmu, terjadilah. Haleluya Bapak, haleluya. Salam. Salam Bapak Ibu. Masih ada semangat? Masih ada semangat? Ya puji Tuhan. Bagaimana yang di belakang jelas mendengar? Kalau jelas katakan buat seperti jempol ya, tunjukkan jempolmu. Bagian belakang jelas? Ya puji Tuhan. Ya nanti nggak jelas kita lanjut terus firman. Ya atau nggak diberkati karena nggak jelas ya. Puji nama Tuhan, kita tetap berdoa buat rumah Tuhan di tempat ini supaya semuanya boleh diperbaiki, ya boleh soundnya lebih baik lagi, boleh semuanya dan semuanya. Boleh untuk mempermuliakan nama Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Luar biasa Tuhan yang kita sembah. Kita buka firman Tuhan yang sudah biasa, yang sudah familiar, yaitu firman yang terdapat di dalam Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Kita buka Alkitab kita, Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Kita baca bersama-sama semuanya Bapak Ibu ya. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3, mulai dari judulnya 1, 2, ya. Persaudaraan yang rukun, nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Puji nama Tuhan, haleluya. Coba kita buka ya teksnya, lanjut ya. Ya, puji nama Tuhan. Firman Tuhan berkata di dalam Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Dikatakan di sini ada tadi kata sungguh. Ya, di dalam ayat 1, sungguh alangkah baiknya. Itu ayat 1. Berarti sungguh itu artinya serius Bapak Ibu ya. Serius. Tuhan itu serius kepada kita. Supaya kita hidup rukun Bapak Ibu ya. Di sini dikatakan sungguh atau serius. Tidak main-main Bapak Ibu. Jangan main-main Bapak Ibu. Makanya firman Tuhan temanya pada saat ini. Rukun itu indah. Rukun itu hebat. Coba ditunjukkan dulu mana dia. Ya. Coba kita baca bersama-sama 1, 2 ya. Rukun itu indah, rukun itu hebat.
dahsyat. Coba kita salam kanan kiri, muka belakang. Kita katakan rukun itu indah, rukun itu hebat. Paling sedikit 4 orang Bapak Ibu. Katakan rukun itu indah, rukun itu hebat. Paling sedikit 4 orang Bapak Ibu disalam. Dan diucapkan, diperkatakan rukun itu indah, rukun itu hebat. Dahsyat, terima kasih ya. Ya terima kasih ya. Dan dikatakan tadi, aku percaya lanjut terus yang tadi. Ya. Percaya sungguh, serius, tidak main-main. Dikatakan di dalam rukun, di dalam kamus besar bahasa Indonesia, arti rukun adalah baik, damai, tidak bertengkar. Bahasa Batak bilang tidak merbada. Jadi tidak ada jiwa perbada. Itu bahasa Batak Toba. Ya. Tidak bertengkar. Arti rukun juga di sini menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah kebersamaan, bersatu hati, sepakat, rapi tersusun. Rukun itu magnetnya berkat, seperti magnet. Seperti besi berani. Kalau kita rukun, berkat Tuhan datang kepada orang-orang yang rukun. Berkat Tuhan datang kepada suami istri yang rukun. Berkat Tuhan turun kepada suami istri, anak-anak, menantu, dan cucu, dan cicit. Itu mengalir seperti magnet, seperti besi berani. Ya. Kalau kita letakkan besi berani ke pasir, akan menarik besi-besi, ya, dan seperti pasir. Sebenarnya bukan pasir, tetapi besi, ya. Seperti itulah di sini arti daripada rukun itu ada punya magnet berkat, ya, magnet berkat Tuhan. Dan ada dikatakan di sana tadi tentang minyak di dalam ayat 2, seperti minyak yang baik. Di atas kepala meleleh ke janggut dan meleleh ke janggut Harun dan seterusnya. Di sini arti rukun, ya lanjut yang tadi ya, next ya. Arti minyak. Minyak itu di dalam perjanjian lama dipergunakan sebagai obat yang bisa menyembuhkan luka ataupun sakit. Dan minyak itu berbicara kuasa. Kenapa dikatakan berbicara kuasa? Harun bahkan nabi-nabi diurapi, ya, diurapi dengan minyak. Itu berbicara soal kuasa. Dan dikatakan di sini kuasa untuk mengurapi. Sebagaimana Harun diurapi oleh Tuhan, ya, minyak dicurahkan mulai dari di atas kepala turun ke janggut dan ke jubah Harun, ya, itu artinya kuasa, itu arti minyak. Yang selanjutnya di sini janggut, ya, janggut Harun itu punya arti rohani, ya, janggut itu menunjukkan kedewasaan, ya, dan juga menunjukkan keberanian dan juga menunjukkan bahwa orang yang tekun dan yang bersemangat. Kalau loyo-loyo, letih, lesu, loyo, tidak semangat, itu namanya bukan janggut. Tetapi janggut itu berbicara dewasa, berani, keberanian, orang yang bertekun dan bersemangat. Jadi kita harus bersemangat Bapak Ibu sesuai dengan firman Tuhan di dalam ayat 2. Kita semuanya bersemangat, amin. Kita berikan dulu tepuk tangan kepada Tuhan Allah kita, Allah yang hebat, Allah yang dahsyat dan luar biasa. Next. Ya, dikatakan di sini di dalam Mazmur 133 tadi ayat 1 sampai 3. Berbicara embun. Semua tahu embun. Mau jelas melihat embun, mari kita jala-jala. Jala-jala bahasa Nias ya. Mari kita jala-jala ke Brastagi. Kita bangun pagi kira-kira jam 3 pagi. Di sana akan kelihatan embun. Kalau tidak percaya, mari kita jala-jala. Aine mufane kita menere-nere. Ya, lubada a, lubada e.
Itu bahasa Nias atau bahasa Inggrisnya mungkin ya. Ya puji Tuhan. Aina mufane ita, manere-nere lo pada a. Aina mufane ita, manere-nere ke Brastagi. Supaya kita bisa melihat embun yang turun dari langit ya. Jadi dikatakan di sini embun adalah tetesan titik-titik air. Dan embun itu adalah berbicara berkat. Embun itu berbicara kesegaran. Makanya tanaman-tanaman di Brastagi beda dengan tanaman-tanaman di kota Medan. Karena di sini jarang ada embun. Tetapi di Brastagi bunga-bunga sangat indah. Mejile, ya kata orang kita Karo ya. Mejile, bagak-bagak, cantik-cantik bunga yang ada di Brastagi. Karena apa? Karena ada embun memberikan kesegaran. Dan embun itu adalah menunjukkan kesuburan untuk tanaman. Makanya beda ya. Yang banyak embun tanamannya subur diberkati oleh Tuhan. Dan di dalam ayat 3 tadi ada berbicara tentang gunung di dalam ayat 3. Ayat 3 arti gunung di sini ayat 3 tadi. Coba gunung. Ya, tadi minyak sudah, sekarang kembali ke Gunung Hermon adalah gunung yang tertinggi di Israel Utara. Lebih tinggi, maksudnya tingginya lebih kurang 2.743 meter di atas permukaan laut. Itulah Gunung Hermon di Israel Utara. Dan Gunung Sion lebih kurang 731 meter. Jadi sangat jauh sekali. 2.743 meter dan 731 meter. Sehingga jarak Gunung Hermon ke Gunung Sion 408 kilometer. Atau lebih ditempuh dengan jarak 6 jam. Kalau kita naik mobil ke Parapat ya, ataupun ke Pangeruran ya, ke Samosir. Bayangkan jauhnya. Di sini Gunung Hermon, di Samosirlah Gunung Sion, sangat jauh. Begitulah embun itu turun, berkat itu turun kepada orang-orang yang mencintai Tuhan. Mengalir dari tempat tinggi mengalir ke tempat yang rendah. Namanya dari rendah mengalir ke tempat tinggi adalah air mancur buatan manusia. Tetapi bahwa sesungguhnya berkat Tuhan turun, berkat rohani, berkat jasmani, semuanya berkat kesehatan mengalir dari Gunung Hermon ke Gunung Sion. Gunung Hermon menunjukkan ya, maksudnya dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Tuhan sangat berkenan kepada orang yang rendah hati. Coba colek temannya, Tuhan berkenan loh kepada orang yang rendah hati. Colek temannya, mana tahu lupa. Colekkan, Tuhan berkenan loh kepada orang yang rendah hati. Ya, puji nama Tuhan. Dan di sini juga Gunung Hermon sepanjang tahun menghasilkan embun yang tebal, bukan tipis-tipis. Tetapi dikatakan Gunung Hermon sepanjang tahun menghasilkan embun yang tebal. Next. Ya. Mengapa rukun itu indah? Rukun itu hebat? Boleh jawab dalam hati Bapak Ibu. Mengapa rukun itu indah? Rukun itu hebat. Ini menjadi pertanyaan yang perlu kita renungkan sesuai dengan Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Jawabannya 1. Menyenangkan hati Tuhan dan sesama. Menyenangkan hati Tuhan dan sesama. Kita baca dulu Filipi 2 ayat 2 sampai 3. Filipi 2 ayat 2
sampai 3. Ya, boleh kita buka. Filipi 2 ayat 2 sampai 3 kita baca bersama-sama ya. Filipi 2 ayat 2 sampai 3 kita baca bersama-sama. 1, 2 ya. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ya, puji nama Tuhan ya, sampai 3 ya. Ya, puji nama Tuhan. Dikatakan di sini, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati, Bapak Ibu, sehati, bahkan sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri. Perkara kecil aja dulu ya, suami istri. Kalau suami istri KA ibarat roda mobil Bapak Ibu ya, roda mobil paling depan ini atau paling belakang. A maksudnya istri tujuannya ke A, sementara suami tujuannya ke B, nggak sama-sama. Jadi nggak bisa maju bannya, pasti ke belakang begini terus mobilnya. Nggak sejalan. Tetapi karena sejalan, roda mobil ke kanan sama-sama ke kanan, ke kiri sama-sama ke kiri. Kalau suami istri tidak sejalan Bapak Ibu, yang satu ke A, yang suami istri ke B ya, maka mobilnya tidak bisa jalan Bapak Ibu ya. Jadi kemana? Ya seperti inilah mungkin ya, mobilnya nggak bisa jalan. Kira-kira begitu Bapak Ibu ya. Jadi harus sepakat, harus sejalan. Mobil aja bisa kita lihat contoh ya, contoh ya. Mobil itu mau ke kiri, sama-sama ke kiri, nggak ada melawan-melawan. Rodanya ke kanan, ya ke kiri, ke kanan gerak, ya sama-sama. Maka sampailah dari Medan sampai ke Brastagi. Ibarat musik yang harmonis, ya musik yang kita dengarkan kita bisa bersuka cita. Saya rasa tidak ada yang tidak suka dengan musik. Saya sendiri senang dengan pujian, senang dengan musik, bahkan kita lupa bisa menari-nari untuk Tuhan ya. Karena lewat musik dan puji-pujian dibawa enjoy bersama dengan Tuhan, dibawa bersama-sama dengan Tuhan sampai kita masuk dalam hadirat Tuhan. Musik kalau tidak harmonis tidak enak didengar. Ini bersatu, sepakat. Musik keyboard ya memainkan peranannya sendiri, bentuknya aja beda. Demikian juga kita, ada yang hitam, ada yang putih, ada yang coklat. Ada Batak Karo, ada Simalungun, ada Chinese, ada Timur Leste. Oh nggak datang ibu itu ya, Ibu Libertina nggak datang. Ya dari NTT, dari Nias, dari yang jauh ya, Nias jauh, dari Batak Toba dan yang lain-lain bersatu. Tanpa memandang perbedaan. Tidak boleh ada di antara kita menganggap sukuku yang benar. Oh Nias yang benar. Oh mengabuli, pulang saja ke rumah. Tetapi berharga semua di mata Tuhan. Orang percaya sangat berharga di mata Tuhan. Suku Nias, Batak Toba, Karo, Simalungun, NTT, Chinese, apalagi Manado ya, Ibu Lucy, halo, ya puji Tuhan, ya Pak Farid, ya diberkati Tuhan, bersatu kita di dalam Tuhan, sebagaimana musik harmonis, bersatu, keyboard beda bentuknya aja beda, seperti meja, gitar kita melihat, gitar bass, bahkan ada lagi gitar melodi, bahkan ada lagi apa namanya, ya. Saksofon ya, saksofon. Bahkan juga sudah beda tampilan daripada drum. Drum lebih besar ya, dibungkus ya, masih bukan dibungkus, berada di ruangan tertutup supaya tidak terlalu bising ya. Tetapi kalau ini dimainkan
Ya dimainkan, itu dimainkan bersama-sama. Dengan lagunya, oh betapa indahnya. Tereng. Nanti kita nyanyikan Bapak Ibu. Bersatu menjadi indah. Bahkan kita tidak sadar saking indahnya musik. Bahkan puji-pujian bersatu. WL bersatu dengan singer. Bersatu ya. WL bersatu dengan singer. Bersatu dengan sepakat dengan pemain keyboard, gitar, bass, bahkan pemain musik. Dengan memberikan hati, mempermainkan musik masing-masing. Bersatu, sepakat menjadi musik yang indah. Ya, menjadi harmonis. Dan memuliakan Tuhan. Demikian juga Tuhan. Kalau kita sehati, sesuai di firman Tuhan tadi, Filipi 2 ayat 2. Sehati sepikir, maka kita indah, rukun di hadapan Tuhan tanpa membeda-bedakan kulit, tanpa membeda-bedakan suku. Saya tahu di sini tidak ada membedakan suku. Amin Bapak Ibu. Jangan menganggap diri kita lebih hebat, suku kita lebih hebat, atau di antara suami istri. Aku cantik, kau jelek, kau tidak ganteng, kata pada suami. Datang suami, kau jelek. Aduh, dulu nggak tahu saya kau jelek. Oh, pokoknya saling mengejek, itu tidak baik Bapak Ibu. Tetapi katakan, istriku, engkau cantik di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, saya entah kenapa diarahkan seperti ini ya. Ya tentang kerukunan. Sampai sekarang saya simpan ini sudah agak, saya ulang-ulang ini Bapak Ibu ya. Ini saya buka surat cinta dari suami. Iya. Biar agak lambat-lambat saya sampaikan Bapak Ibu. Karena sudah lepas-lepas saya masukkan. Entah kenapa ya kok lari ke sini. Ini saya simpan di Alkitab loh Bapak Ibu. Ini sudah ada 15 tahun Bapak Ibu. Saya simpan, saking sudah mulai rusak. Saya buka surat cinta. Gambarnya gambar kipas. Ya, ini gambar kipas. Gambar bunga. Bunga seperti bunga ros warna pink. Karena saya juga suka warna pink. Ini surat cinta dari suami. Biar saya baca Bapak Ibu ya. Ini sudah pernah saya sampaikan. Saya akan baca. Ini saya simpan loh Bapak Ibu. Ya, sampai menutup mata. Saya akan simpan ya Pak ya. Surat cinta dari suami. Walaupun tidak sempurna. Kadang-kadang kawan berbeda juga. Tapi cepat damai. Kalau ada gembala bilang atau pendeta bilang, kami tidak pernah berantem. Itu pembentukan Bapak Ibu. Suami istri pernah nggak berantem? Pernah ya? Pernah. Jujurlah ya, pernah berantem enggak? Pak lah iya. Oh pernah. Pernah berantem enggak? Ibu Lucy. Oh pernah. Pernah berantem kita Pak? Pernah berantem Pak? Bapak agak diam. Pernah. Ya, tapi berantemnya cepat. Sebelum matahari terbenam, kami sudah berdamai. Biar saya buka suratnya ya. Boleh dibacakan Hagerim dulu sayang. Ya nanti dipikir saya tambah-tambah, ini saya simpan. Surat cinta dari suami. Ya. Untuk kutujukan buat kekasihku mama tercinta. Papa tetap mencintaimu, mama tersayang. Sampai Yesus datang kedua kali sebagai mempelai surga. Dari Papa yang mengasihimu dan mencintaimu, mama sayang. Kita berikan kemuliaan kepada Tuhan Allah kita. Haleluya. Ini saya simpan Bapak Ibu. Percayalah Bapak Ibu, saya simpan, saya tidak lepaskan. Di saat Bapak melayani keluar kota, saya buka surat cinta dari dulu ini. Saya buka seperti saya dekat dengan Bapak dan membuat saya untuk menopang di dalam doa. Ya, saya simpan walaupun mungkin di mata dunia tidak ada artinya, hanya sebatas kertas. Tetapi ini menunjukkan bahwa kita, yang aku mencintai suami, dan walaupun saya katakan Bapak Ibu, bukan berarti kami sempurna Bapak Ibu ya, masih seperti sekolah lah. Ya perjuangan terus, kadang-kadang ada juga berantem-berantemnya, ada juga. Tapi berdamai sebelum matahari terbenam. Itulah surat cinta. Itu sangat indah sampai sekarang. Kutujukan buat kekasihku. Waduh, itu rasanya kata kekasihku itu. Ini membuat semangat loh. Lemari bisa saya geser Bapak Ibu. Kursi-kursi bisa saya geser. Saya geser arahnya pindah ke sana, pindah ke sini. Wah bisa berubah. Bunga-bunga saya angkat. Wah, mendengar kekasih. Kata kekasih, percayalah Bapak Ibu. Kalau suami berkata kekasihku,
Kalau orang ketinggalan zaman, oh lo belum nih, udahlah kita sudah tua. Saya bilang umur itu hanya angka, tetapi semangat orang muda. Amin. Luar biasa Tuhan kita, haleluya. Nah puji nama Tuhan. Mengapa rukun itu indah, hebat? Dikatakan di sini, menyenangkan hati Tuhan dan sesama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pertama suami istri. Kalau sudah rukun dalam rumah tangga suami istri, rukun anak-anak, rukun menantu, rukun cucu, cicit, maka berkat Tuhan diperintahkan ke setiap keluarga yang rukun. Mau rukun Bapak Ibu? Coba salam dulu suami istri, kita rukun loh Pak, kita rukun papi, kita rukun ya mami. Kalau perlu cium dulu suaminya ya, cium suaminya pipinya. Ya Ibu Ramsen langsung gini, pipinya cium coba ya. Saya akan mencium suami saya. Kita mau diberkati Tuhan Bapak Ibu ya. Haleluya. Kesaksian saya pribadi, ini sudah bolak-balik saya sampaikan. Pernah pertama kami pindah ke Pasar 1, dulu kan kami tinggal di sini, tinggal di Pasar 1, tiba-tiba ayam saya hilang. 3 ekor. Yang lagi mengeram gak hilang, pintar juga pencurinya. Yang lagi mengeram gak diambil. Nah diambil mungkin nilainya tidak seberapa, itu 15 tahun yang lalu, kira-kira 15 tahun. Ini soal rukun, jadi kita gak menyalahkan suami, gara-gara bapaknya. Makanya ayamnya gak dikunci, kandangnya gak dikunci. Ya mama juga, bapak, mama, alani hodo, ho. Jangan ada pakai ho ya. Dalam rumah tangga papi, mami, bapak, ya papa atau mama. Jangan ada sedengar ke depan, ho, kau. Itu paling pantang. Paling pantang berkata kau pada suami. Tapi katakan papi, ya papi yang ganteng. Katakan kepada istri-istriku yang cantik gitu ya. Nah hilang ayamnya, tahu Bapak Ibu, tidak saling menyalahkan suami istri. Saya berpikir begini, ambil positifnya. Hilang ayam kita 3 ekor, padahal saya ngasih makan tiap pagi jagung dan yang lain. Hilang ayamnya pagi-pagi, kira-kira hari Sabtu, kita minggu pagi. Berarti Sabtu diambil pagi-pagi, dicuri. Terus saya lihat gini, makanya kalau anak Tuhan kehilangan, jangan langsung mengutuki. Oh mencret lah kau yang makan ayamku itu ya. Oh ciri-birit lah kau. Ya bahasa Malaysia mungkin ya kali. Ciri-birit lah kau pencuri. Panako. Kurang ajar kau ya. Hilang ayamku. 3 ekor sudah berapa potong itu kalau dimakan. Ya masak napi nadar. Berbi lubis. Pakai ramba-ramba. Rumput toba. Ya wah udah berapa potong itu. Yang jantan. Yang betina tadi yang mengeram. Akhirnya saya berkata seperti ini, Tuhan berkatilah yang mengambil. Berarti memberkati. Berarti dibutuhkan. Dia lagi mau makan daging atau mau dijual, berarti dia lagi tidak punya kefe. Lagi lalitsen, enggokri. Ya kira-kira begitu ya walaupun terjemahnya kurang pas. Ya, jadi diambil kita memberkati biarlah dimakan. Jadi kita sejahtera. Tetap rukun dengan suami dan anak-anak. Tidak menyalahkan gara-gara bapaknya, gara-gara mamanya. Makanya ayamnya hilang gara-gara kau. Begini. Bisa berperang Bapak Ibu. Jauh berkat Tuhan. Hari Minggu pagi kita beribadah seperti ini. Setelah selesai kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Tiba-tiba kita lagi nyalam ya. Menyalam di belakang sana. Nah sesudah disalam. Seorang ibu dari Jakarta memberi amplop seperti ini yang panjang kepada saya pribadi. Di salam ini ada berkat. Jadi kita kan agak-agak ada apa gitulah. Soal berkat ini sedikit. Ya kenapa akhirnya terima. Saya terima berkat ini. Saya buka di rumah isinya 1 juta. Itu 15 tahun yang lalu. Ada berkat untuk saya. Ya untuk kami. Itulah kalau rukun dan yang lain-lain. Nah puji nama Tuhan, coba dulu kita baca di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 12 sampai 14 kita baca bersama-sama 1-2 ya. Kami minta kepadamu saudara-saudara
supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Ada kata di sini, tegurlah mereka, hormatilah yang sungguh-sungguh, maksudnya yang sungguh-sungguh melayani dalam Tuhan. Yang sungguh-sungguh maksudnya gembala sidang, ibu gembala, para pelayan-pelayan yang sungguh-sungguh melayani Tuhan. Hormatilah mereka. Memang ada lagi ayat yang lain. Hormati 2 kali lipat, ada ayatnya ya. Dan dikatakan di sana ada kata tegur, ya. Makanya firman Tuhan tadi yang sudah kita dengarkan di sana, bahwa dikatakan di sini, dikatakan perhatikanlah supaya jangan ada yang membalas, ya, ayat 14 ya. Kami juga menasihati kamu saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Tegurlah mereka yang hidup tidak tertib. Tadi kan disuruh hormat ya, dalam pelayan-pelayan dihormati, mulai dari gembala dihormati, pelayan-pelayan semua dihormati ya. Dan kalau hamba Tuhan menasihati lewat firman yang ada di altar ini, jangan sakit hati Bapak Ibu. Tegurlah yang bersalah. Kadang-kadang Bapak Gembala sering ya, kadang-kadang pelayan antara pelayan dipanggil ya 4 mata. Tegurlah 4 mata. Kalau tidak bisa ditegur 4 mata, kepada jemaat tegur. Jadi kalau masih bisa, kalau ada yang tidak tertib hidupnya, tidak tertib melayani, tidak tertib ibadahnya, itu biasanya dipanggil ya, dibawa ke kantor sekretariat dan di sana ditegur 4 mata. Ibu seperti ini. Kenapa ibu? Jadi nggak ada yang tahu. Bapak seperti ini. Ditegur. Dan puji nama Tuhan, kuncinya pertama tunduk dan bisa selanjutnya berontak. Kalau berontak berarti tidak siap dibentuk. Tetapi umumnya semuanya siap ditegur. Amin. Nah puji nama Tuhan. Kalau ditegur ya tidak ada yang melawan. Menurut supaya tertib di dalam setiap pelayanan walaupun kita tidak seberapa Bapak Ibu. Puji nama Tuhan dan puji nama Tuhan Bapak Ibu. Jadi jangan sakit hati karena firman Tuhan tadi berkata, dikatakan di dalam 2 Timotius 3:16 dikatakan firman itu bermanfaat untuk mengajar. Di sini hamba-hamba Tuhan mengajar dan menyatakan kesalahan atau menunjukkan kesalahan kita masing-masing. Ditunjuk, saya pun ditunjuk karena firman adalah pedang bermata 2 kepada pengkhotbah dan kepada yang mendengar. Dan ditegur, kalau ditegur siap, jangan bosan kata firman Tuhan. Kalau Tuhan sebagaimana seorang ayah menegur anak yang tidak tertib, demikianlah Bapa menegur kita lewat hambanya. Ditunjukkan kesalahan dan diperbaiki. Jadi kita ini seperti bengkel, ya ini rumah bengkel, datang ke beribadah kepada di tempat ini, ada yang tidak tertib, diperbaiki lewat firman Tuhan. Sehingga kita boleh dididik berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya bersaksi Bapak Ibu, waktu saya masih SD kelas 2, saya berada di Jalan Bakti Gang Bromo. Masih mengontrak waktu itu orang tua saya. Di sana kami tinggal namanya Gang Humar Habir. Di Jalan Bakti Gang Bromo, kami tinggal di Gang Humar Habir, bahasa Batak. Humar Habir itu artinya kacau balau, apalagi. Pokoknya jelek-jelek lah situ. Pokoknya sampah-sampah apalah situ ya. Humar Habir kacau balau lah. Pokoknya yang bau lah di situ, yang perbada di situ ya. Namanya Gang Humar Habir. Betul-betul gang itu Gang Humar Habir, termasuk kami. Tidak bertuhan, tidak peduli ibadah, tidak peduli ke gereja, marbada terus antara si A, si B, si C, si D, marbada antara si Z. Dan tempat itu semuanya gang itu jorok, banjir, lumpur. Makanya gangnya Gang Humar Habir, gang kacau balau. Makanya kalau membuat gang rumah kita, buatlah gang sehat.
gang yang baik atau gang pokoknya yang positif lah ya, gang bercahaya, gang kita gang sehat Bapak Ibu. Bapak yang membuat. Ya, saya bilang gang sehat aja dibuat. Jadi sangat berpengaruh nama kalau kita tinggal di tempat kita. Makanya kita jadi pendoa syafaat supaya tempat kita, lingkungan kita menjadi tempat yang penuh dengan damai sejahtera. Ya, next lagi. Ya, ini ayat berapa lagi ini tadi yang belum? Ya, ayat di sini di dalam Yohanes 17 ya ayat 20 sampai 21. Yohanes 17 ayat 20 sampai 21 kita baca bersama-sama 1 2 ya. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Puji nama Tuhan. Dikatakan di sini, dikatakan bukan untuk mereka saja aku, huruf besar ya, Tuhan Yesus. Aku berdoa, Tuhan Yesus berdoa, tetapi juga untuk orang percaya kepadaku, percaya kepada Yesus, umat, jemaat yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan. Dikatakan supaya mereka semua menjadi satu. Doa Bapa kita yang di surga supaya kita semuanya menjadi satu. Dikatakan di sini menjadi satu, sama seperti Bapa, ya Roh Kudus dan Tuhan bersatu, satu adanya. Demikian juga Tuhan menghendaki kita supaya bersatu. Itulah isi daripada Yohanes 17 ayat 20 sampai 21. Yang kedua, ya tadi yang pertama, ya sudah tadi ya, sekarang yang kedua. Mengapa rukun itu indah dan hebat? Nah yang kedua, supaya menghasilkan segala yang baik di segala kehidupan. Kalau dikatakan di dalam Mazmur 133 ayat 2, dikatakan tadi di sini ya, Mazmur 133 ayat 2 dikatakan seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut dan ke leher jubahnya ya. Seperti minyak, dikatakan minyak yang baik mengalir dari kepala Harun sampai ke janggutnya, ke janggut terus mengalir ke jubah. Jadi sangat luas. Seluruh kehidupan kita mengalirlah berkat-berkat yang baik. Amin Bapak Ibu. Ya puji nama Tuhan. Dan yang ketiga, ya yang ketiga dikatakan ya next. Yang ketiga. Ya, yang ketiga dikatakan di sini. Ya, yang ketiga, mengapa rukun itu indah dan hebat? Supaya di sini itu mendapat kunci mendatangkan berkat suami istri, keluarga, bahkan di sini komunitas gereja, komunitas bangsa. Khususnya tadi suami istri sudah saya katakan rukun ya Bapak Ibu ya, dengan anak-anak rukun. Khususnya juga dalam pelayanan. Mari Bapak Ibu semua pelayan-pelayan di GB Manuel Jalan Sunggal 241 Medan, jangan menjadi maksudnya batu sandungan Bapak Ibu ya. Saya ingatkan sekali lagi, semua pelayan-pelayan dari pemain tamborin, singer, semuanya dari yang termuda sampai yang tertua, jangan ada yang menjadi batu sandungan. Ya, biarlah dihancurkan segala roh egois. Dari suami istri juga boleh, ya. Roh egois, kesombongan, pemberontak, amarah, pertengkaran, perselisihan dari suami istri. Juga roh egois kita hancurkan oleh darah Yesus. Roh egois dari pelayan-pelayan, egonya tinggi, egois, kesombongan, apalagi kesombongan, pemberontak, amarah, pertengkaran, perselisihan dari pelayan-pelayan yang ada di GBI Immanuel.
ya dijauhkan kiranya, dihancurkan oleh darah Yesus Kristus Tuhan. Jangan ada satu orang pun menjadi batu sandungan di dalam segala hal. Kita adalah mitra bekerja. Sekali lagi Bapak Ibu, pelayan-pelayan di GBI Immanuel, kita adalah mitra bekerja, bukan menjadi mitra berpikir. Jangan biarkan Bapak Gembala Sidang, Ibu Rohani dan yang lain menjadi berpikir karena karakter kita dari egois, kesombongan, pemberontak, amarah, pertengkaran, perselisihan dan yang lain-lain. Jangan jadi bahan pikiran pelayan. Aduh, jadi bahan pikiran. Kok begitu sih Poltak itu ya? Kok nggak pernah beribadah? Nggak pernah beribadah. Alasannya sakit terus sakit. Padahal sehat. Lama-lama terganggu pikiran Gembala Sidang, ya, terganggu, ya, karena tidak menjadi mitra berpikir. Ibadah tidak diikuti semua. Ibadah Selasa, mesbah dupa. Ibadah hari Jumat, mesbah, ibadah KPA. Hari Sabtu, ibadah doa puasa. Mari Bapak Ibu saya ingatkan semua pelayan-pelayan, tidak bisa setiap minggu doa puasa. Mari setiap sekali 2 minggu atau sekali sebulan. Ya Pinomat, mari dengar, coba telinga hamba-hamba Tuhan. Telinga hamba Tuhan biarlah diurapi. Alasan, jangan terlalu banyak alasan. Kalau masih bisa, mari kita usahakan. Ibadah mesbah dupa, ibadah KPA, ibadah doa puasa, ibadah raya. Itu harus datang ya. Jangan jadi mitra berpikir. Dekatnya rumah, masih di depan gereja mungkin. Oh nggak ada, alasannya capeklah, kelelahanlah, terus kelelahan, maka engkau menjadi lelah seumur hidupmu. Dengar Bapak Ibu, jangan ucapkan kelelahan, kecapean. Mari Bapak Ibu berusaha, berjuang, datang beribadah. Jangan menjadi mitra masih menjadi bahan pikiran. Aduh, karena kita contoh, semua pelayan-pelayan menjadi contoh, menjadi teladan. Ya jangan terlalu banyak alasan Bapak Ibu. Jangan ada masuk romengkek. Boy dorok. Bisa datang beribadah. Ibadah yang sudah saya sebutkan tadi. Tetapi masuk romengkek. Romengkek sini alasannya segudang. Kecapean lah, yang beginilah, yang begini. Tidak bisa sekali seminggu, mari sekali sebulan Bapak Ibu. Bahkan saya ingatkan seluruh jemaat. Mari datang doa puasa, di sini kita doa puasa bersama, sudah puasa dari rumah, tetapi datang di tempat ini jam 3 sampai jam 5 kita menaikkan doa syafaat. Amin Bapak Ibu. Agak keras Bapak Ibu, tetapi katanya tadi siap ditegur. Ya, tegur yang tidak tertib. Bukan pembiaran Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu yang belum pernah, khususnya hamba-hamba Tuhan, yang belum pernah berdoa berpuasa, saya ingatkan dengan kasih dari surga. Mari sekali sebulan datang Bapak Ibu. Amin pelayan-pelayan. Amin pelayan-pelayan. Iya, tidak sakit hati. Tidak ya. Oh ini remaja-remaja cantik-cantik ini pemain tamborin. Datang lo doa puasa. Iya, datang ya. Iya, datang. Datang di tempat ini bersama-sama dengan kita. Karena memang firman Tuhan harus tegur. Gembala itu seperti anjing menggonggong katanya. Ya, ada ayatnya loh. Arti menggonggong itu menegur setiap yang salah, yang hidupnya tidak tertib dipanggil. Yang istrinya ada 3, oh apalagi ya. Aduh, lari lagi. Maaf Bapak Ibu ya. Ada kadang-kadang istrinya ada istri simpanan, ya. Disimpan namanya istri simpanan, disimpan di tempat sepi-sepi, perumahan-perumahan yang jarang. Ya, ada saya tahu hamba Tuhan, ya. Hamba Tuhan loh, istrinya 2 tapi bisa melayani. Ya ini tidak tertib, harus ditegur dari pusat ini. Dipecat, bukan menjadi hamba Tuhan, bukan menjadi gembala. Istrinya 2, ada saya tahu. Ada beberapa saya tahu, itu rahasia saya. Ya, paling kita doakan. Nah jadi kalau ada jemaat istrinya 2 atau 3, harus dipanggil. Ditegur yang tidak tertib dan yang lain-lain. Ya puji nama Tuhan. Ya sudah habis. Ya Mazmur 133 ayat 3 itu ya. Biar saya baca sekali lagi Bapak Ibu. Dikatakan di sini, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion,
sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Ketiga poin ini yang sudah kita dengar, kalau sudah kita lakukan Bapak Ibu, maka mengalirlah berkat Tuhan seperti embun yang turun dari Gunung Hermon, mengalir dan mengalir ke Gunung Sion. Sampai di sini firman Tuhan. Bapak Ibu, mohon saya dimaafkan kalau ada yang tersinggung ya. Mohon maaf karena memang firman Tuhan harus dikatakan firman tegur yang tidak tertib, khususnya hamba-hamba Tuhan ya, yang tidak tertib hidupnya, mari ya, supaya tertib ibadah menjadi contoh ya. Ibadah semuanya diikuti Bapak Ibu ya. Kalau memang nggak bisa, memang karena terpaksa atau karena suatu hal ya, buat permisi. Tetapi jangan alasannya itu saja. Kecapean, kelelahan, terjadilah itu terus sampai Tuhan datang. Ya mungkin kita usahakan, kita berjuang Bapak Ibu. Amin ya Bapak Ibu, khususnya hamba Tuhan. Kalau ditegur sakit, ya biarlah Tuhan yang mengobati. Ya, Tuhan Yesus yang mengobati. Supaya hidup kita tertib, menjadi contoh pelayan-pelayan semuanya ya. Pemain tamborin, guru-guru sekolah minggu, semuanya kita menjadi contoh di hadapan Tuhan. Luar biasa Tuhan Yesus yang baik. Kita naikkan pujian kita. Haleluya. Oh betapa indahnya, haleluya. 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 Oh luar biasa berkat Tuhan, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Semua bersuka cita Bapak Ibu, haleluya. Berkat Tuhan dicurahkan di tempat ini, haleluya, haleluya. Oh betapa indahnya, haleluya. Haleluya. Betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya. Dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Bakurapan di kepala harum, dan kejang gundah jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Kesana nabi beritakan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Coba lebih girang lagi ya, lebih cepat mungkin ya. Terlalu slow-slow, coba dulu ya. Kalau dikatakan nanti kata-katanya sebab kesanalah Allah memerintah, kita tukar sebab kesinilah. Amin. Ya, Tuhan telah memerintahkan berkatnya ya, bukan ke sana tetapi ke sini, ke Immanuel ya. Haleluya. Coba lebih girang lagi. Haleluya. Ya orang muda ya, bersukacita. Haleluya. Oh luar biasa Tuhan. Haleluya. Oh luar biasa. Haleluya. Biarlah hadir. Haleluya. Oh betapa indahnya. Haleluya. Oh betapa Indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Oh betapa, oh betapa indahnya
kejangku dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesini telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, nada lambat, haleluya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Bakurapan di kepala Harun, dan kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesini telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Kita berikan kemuliaan kepada Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya. Kita bersatu di dalam doa. Salam, diberkati semua oleh Tuhan. Mari tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Hari ini ada dua anak yang mau diserahkan kepada Tuhan. Orang tua, ayah dan ibunya akan menyerahkan anak kepada Tuhan Yesus. Kita percaya Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita, dan pasti berkat dari Tuhan dicurahkan. Saya undang orang tua bersama anak mau diserahkan kepada Tuhan. Saya sebut nama anak yang mau diserahkan dan kedua orang tua boleh maju ke depan. Nama anak yang diserahkan yang pertama Gracio El Nathan Ginting di sebelah kanan. Ya. Yoel Dux Sky Sagala. Hari ini ada dua anak diserahkan dan kedua anak ini adalah laki-laki. Para orang tua saya percaya mereka beriman sesuai dengan firman Tuhan yang tertulis. Mereka tidak hanya ritual gereja, tapi mereka orang tua ayah dan ibunya beriman bahwa hari ini kedua anak yang diserahkan benar-benar Tuhan Yesus memberkati. Injil Lukas pasal 18 ayat 15 sampai 17. Yesus memberkati anak-anak. Maka datanglah orang-orang membawa anak-anaknya yang kecil kepada Yesus, supaya ia menjamah atau memberkati mereka. Melihat itu, murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku,
dan janganlah kau menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Jadi orang tua, ayah dan ibu kedua anak ini datang di hadapan Tuhan, membawa anak yang Tuhan karuniakan. Sejak lahir kedua anak ini tentunya orang tua, ayah ibunya bersuka cita, bahkan bukan hanya orang tua, keluarga, daripada bapak ibu yang menyerahkan anak, semua bersuka cita, apa bolangnya, opungnya, semua bersuka cita. Karena Tuhan karuniakan seorang anak di tengah-tengah keluarga. Maka ibu bapak sekalian, biarlah jemaat berdoa juga supaya benar-benar anak ini, hari ini berkat dari sorga. Tuhan Yesus memberkati kedua anak yang kita cintai, yang kita kasih. Amin. Dan para orang tua diingatkan Ulangan pasal 6 ya, ayat 6 7. Dikatakan di sana tugas orang tua memang secara semua manusia bertanggung jawab untuk segala kebutuhan mereka. Secara lahiriah orang tua harus bertanggung jawab. Tetapi beda orang tua dalam Tuhan, tidak hanya segala kebutuhan mereka secara lahiriah, kebutuhan rohani mereka, tentunya itu tanggung jawab orang tua. Maka kami percaya orang tua sadar bahwa mereka juga terbatas. Biarlah tangan Tuhan sejak diserahkan hari ini, ada tangan Tuhan yang memberkati. Anak ini perlu sehat, ya. Tidak bisa hanya banyak uang anak ini sehat, tapi berkat dari Tuhan sejak diserahkan hari ini, anak ini sehat, bertumbuh jasmani, bertumbuh rohaninya, menjadi anak yang takut akan Tuhan, anak penghiburan. Benar-benar mereka sejak kecil sampai dewasa. Nah, mereka hari ini diserahkan, nanti kalau besar mereka dibaptis. Yang dibaptis itu adalah yang sudah percaya. Anak ini belum percaya, belum tahu apa-apa. Nanti kalau sudah dewasa, mereka akan mengambil keputusan. Anak yang kecil ini setelah dewasa mereka dibaptis. Setelah dibaptis nanti mereka sudah cukup umur untuk menikah dan berkat, maka mereka diberkati dalam pernikahan. Itulah berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sediakan buat anak yang kita cintai ini. Saya percaya orang tua sudah beriman, hari ini Tuhan akan memberkati kedua anak, baik Yoel maupun Gracio, benar-benar diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdiri. Haleluya. Ku serahkan, ku serahkan anak yang pada Allah. Ku serahkan, serahkan anakku Tanganmu jemaat, arahkan tangan ke depan. Kita serahkan kedua anak ini kepada Tuhan. Sekali lagi. Anakku pada Allah, ku serahkan, ku serahkan
anakku di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus, hamba serahkan anak kami, Gracio Elnatan Ginting, kepadamu Tuhan. Biarlah berkat ilahi dari sorga sejak hari ini. Tuhan memberkati, nyatakan kuasa-Mu. Anak ini menjadi anak penghiburan, anak yang takut akan Tuhan, anak yang memuliakan Tuhan. Pakai Tuhan alat-Mu, anak ini sejak sekarang sampai Tuhan datang kedua kali. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Berkati kedua orang tua, ayah dan ibunya. Berilah Tuhan hikmat dari sorga untuk mendidik anak ini sesuai dengan kebenaran firman. Terima kasih Tuhan. Terima kasih anak kami ini, anak yang benar-benar mengalami berkat-berkat ilahi dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. 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 Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu menyerahkan Yoel Deux Sky Sagala kepadamu Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, berkat ilahi turun hari ini dalam kehidupannya. Biarlah anak ini anak yang takut akan Tuhan, anak yang memuliakan Tuhan, anak penghiburan buat ayah dan ibunya. Dalam nama Yesus, terima kasih Bapak, terpujilah Engkau. Biarlah Engkau berkati, beri hikmat kepada ayah dan ibunya untuk mendidik anak kami ini sesuai dengan kebenaran-Mu. Dalam nama Yesus, terima kasih Bapak, terima kasih. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Syukur Bapak. Terima kasih Bapak di surga. Inilah kedua anak kami yang Tuhan Yesus Kristus sudah menyatakan berkat ilahi dari sorga. Engkau hadir di tengah-tengah dan memberkati. Biarlah kedua anak yang sudah diserahkan sejak hari ini, nyata rencana-Mu, kemuliaan Tuhan. Jadikan sejak bayi sampai dewasa, sampai Tuhan datang, menjadi berkat buat banyak orang ya Tuhan. Tambahkan hikmat, tambah pengetahuan dari sekarang. Anak yang benar-benar memuliakan Allah. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Katakan bersama, amin. Dipersilakan duduk. Boleh dipersilakan duduk. Aku mau selalu dekat hanya pada Tuhan. Hanya pada Tuhan, bergaul selalu dengan Yesus. Kebenaran firman-Nya menguduskan aku, hingga ku sempurna seperti Dia. Kasih karunia Tuhan berikan, berkat-Nya melimpah di dalam hidupku. Keberhasilan dan kesehatan, keselamatan dari Yesus mempelai. Sama-sama kita bangkit berdiri dan bertepuk tangan. Haleluya. Ku mau selalu dekat hanya pada Tuhan, bergaul selalu dengan Yesus. Kebenaran firman-Nya yang menguduskan aku,
hingga ku sempurna seperti Dia. Kasih karunia, amin, Tuhan berikan, berkat-Nya melimpah di dalam hidupku. Keberhasilan, kesehatan, amin, dan kesehatan, keselamatan dari Yesus. Kasih karunia, kasih karunia Tuhan berikan, berkat-Nya melimpah di dalam hidupku. Keberhasilan dan kesehatan, keselamatan dari Yesus mempelaiku. Keselamatan dari Yesus mempelaiku. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Sebentar Tuhan kami akan pulang ke rumah masing-masing. Tetap kami mohon penyertaan perlindungan-Mu, berkat-Mu dicurahkan bagi kami. Bahkan sebelum kami akhiri ibadah, curahkanlah berkat ilahi kepada kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat ilahi dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, Gembala Agung Kepala Gereja, mempelai pria surga yang kami nantikan bersama. kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya ya Tuhan, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dipersilakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Dipersilakan duduk. Nanti kita berdoa makan dibagikan dulu, lalu nanti kita doa dan makan bersama. Iya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang... Sudah dapat semua? Kepada Bapak Simanung Khalid, boleh mimpin dalam doa untuk menikmati makan siangnya.
ajarku berdiam dekat di hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadirmu. Oh, inilah rinduku. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Haleluya. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Ku damba hadirmu. Oh, inilah rinduku. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Hidupku ya Tuhan, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hati. Ajarku berdiam dekat di hati. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber
kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi. Hanya kau tak ku andalkan, tak ku andalkan Kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku,